Tinggal tulisan apa gitu. Udah apa nanti pakai apa? Bacain. Siap, nanti bacain. Mempresentasikan nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama ada berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, dan yang kelima reflektif. Yang pertama berpihak pada murid. Berpihak pada murid itu berarti salah satu contoh penerapan di sekolah kami yaitu dengan mengikuti keinginan siswa dalam pembelajaran, atau kita membuat rencana pembelajaran seperti medianya, alat peraganya sesuai dengan karakteristik peserta didik agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua yaitu mandiri. Di sini mandiri itu mampu mencari informasi baru seperti halnya diklat-diklat, baik luring ataupun daring. Yang ketiga yaitu kolaboratif, di mana kolaboratif ini berkolaborasi dengan teman sejawat, kepala sekolah, pengelola sekolah maupun siswa, agar salah satu contohnya yaitu membuat atau merancang suatu pembelajaran agar pembelajaran itu berpihak pada siswa. Dan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Billy. Kolaborasi yang baik. Iya. Pemegangnya apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan dari Ibu Yapi ya. Untuk nilai dari guru penggerak yang keempat berarti, yaitu inovatif. Inovatif itu seperti menciptakan sesuatu hal yang baru atau membuat alat. Kalau di dalam pembelajaran itu membuat alat peraga, misalkan ular tangga berjalan dalam matematika menjadi kubus, terus media pembelajaran juga memakai misalkan Canva atau teknologi dari presentasi, itu termasuk ke inovatif. Yang terakhir yaitu reflektif atau evaluasi umpan balik dari teman sejawat, misalkan ketika dalam pembelajaran apa yang kurang kita meminta saran dari rekan sejawat. Terus atau untuk siswanya itu biasanya ada refleksi atau evaluasi di akhir pembelajaran. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Enggak ada. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah memaparkan tadi tentang diskusinya tentang nilai guru penggerak. Mangga yang sudahnya untuk ditempel di yang kelompok kedua sekarang peran guru penggerak yang akan dibawakan oleh Ibu Eksa dan kawan-kawan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan peran guru penggerak. Yang pertama yaitu berpihak pada murid. Di sini kami melaksanakan sebagai guru penggerak yaitu untuk selalu mengenal karakter ataupun minat daripada peserta didik agar pembelajaran juga bisa berdiferensiasi atau mengikuti apa kehendak murid, cara belajarnya seperti apa harus berangkat. Kemudian yang kedua yaitu menjadi coach atau praktisi sesama rekan sejawat. Kita di sini harus bisa kolaborasi dengan rekan sejawat atau menjadi coach di lingkungan sekolah yang kecil ataupun di lingkungan praktisi di luar sekolah agar
kepemimpinan kita juga menjadi muncul gitu, sebagai seorang guru penggerak. Kemudian mendorong kolaborasi. Yang ketiga nanti disampaikan sama teman saya. Baik teman-teman, yang ketiga peran guru penggerak yaitu mendorong kolaborasi. Jadi sebagai seorang guru penggerak harus mampu menggerakkan untuk berkolaborasi dengan sesama. Yang keempat yaitu kepemimpinan kepada murid, bahwa seorang guru penggerak harus bisa memunculkan kepemimpinan kepada murid ya di dalam pembelajaran. Yang terakhir akan disampaikan oleh rekan saya. Yang kelima yaitu melakukan pengembangan diri, yaitu seorang guru harus mengembangkan diri dengan cara mengikuti diklat baik luring ataupun daring. Kemudian contoh mendorong kolaborasi yaitu dengan mampu bekerja sama dengan stakeholder sekolah seperti kepala sekolah, komite, kemudian rekan kerja beserta dengan anak-anak, murid-murid dalam kegiatan sekolah agar tujuan sekolah tercapai dengan baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah memaparkan tentang peran dari guru penggerak. Tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya dari kelompok ketiga yang akan memaparkannya, bangga siapa ke depan? Pak Iip CS. Jangan malu-malu, tulisannya kita malu. Mini sekali ya Bu tulisannya. Dinamika menulis di dalam kertas langsung dibacakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan anggota Ibu Susi, Ibu Wida, Ibu Rini, Ibu Tuti, dan terus Ibu Lindiawati dan saya Ibu Rodi. Nah, oke. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kompetensi guru penggerak. Yang pertama di sini ada pengembangan diri dan orang lain. Nah, di mana implementasinya yaitu mengikuti diklat-diklat, IHT, KKG, terus workshop dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu memimpin proses pembelajaran. Nah, dalam implementasinya memimpin proses pembelajaran yaitu kita harus melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi seperti itu. Yang ketiga yaitu pengembangan manajemen sekolah. Nah, pada proses pengembangan manajemen sekolah, implementasinya yaitu melaksanakan pembiasaan hal-hal positif yang ada di sekolahnya. Nah, yang terakhir yaitu memimpin pengembangan sekolah. Nah, pada proses pengembangan sekolah, Dari BBG. kompetensi guru penggerak harus bekerja sama dengan melibatkan orang lain, terus orang tua ataupun pihak orang lain yang untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Mungkin itu sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Pak Iip dan kawan-kawan. Ayo tepuk tangan. Nah, terima kasih. Terima kasih kepada ketiga kelompok penampil yang telah memaparkan tentang nilai guru penggerak, kemudian peran dari guru penggerak dan kompetensi guru penggerak. Yang mana ketiga poin tersebut dari nilai, peran dan kompetensi itu sebetulnya ya, sebelum Bapak dan Ibu masuk ke dalam program ini sudah memilikinya dan sudah dialaminya. Namun kita belum paham ya bahwa itu masuk nilai, masuk kepada peran, kemudian apa itu kompetensi dalam guru penggerak.
Nah, sekarang setelah ibu bapak masuk ke dalam program guru penggerak, ternyata hal yang seperti itu dulu yang pernah dikerjakan oleh saya umpamanya ketika di sekolah, oh itu termasuk ke dalam nilai guru penggerak. Oh yang seperti ini, seperti pengembangan program sekolah termasuk ke dalam kompetensi. Oh ketika saya menerima kritikan dari siswa ataupun dari orang lain, ternyata termasuk ke dalam nilai guru penggerak efektif. Nah, Bapak dan Ibu tentunya sudah memahaminya. Tentu hal itu dengan nilai, peran, dan kompetensi harus lebih diimplementasikan lagi, dikuatkan lagi dalam kenyataannya di sekolah. Kemudian ada bermanfaat, berdampak pada lingkungan di sekitar sekolah Bapak dan Ibu. Terima kasih. Mungkin untuk poin yang nilai peran dan kompetensi selanjutnya akan dilanjutkan mengenai sesi selanjutnya, yaitu untuk diskusi komunitas praktisi yang akan disampaikan oleh Pak De. Mangga untuk Pak Dedi, silakan. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita melanjut ke sesi selanjutnya. Kita akan berdiskusi komunitas praktisi. Nanti dari Bapak Ibu semua, kan ini sudah berjalan kurang lebih 1 bulan lebih ya. Kita berada di dalam program guru penggerak. Nah, Bapak Ibu sudah pastinya menemukan suatu permasalahan. Permasalahan tersebut nanti boleh Bapak Ibu calon guru penggerak tuliskan di kertas post-it berwarna apa ini? Hijau. Hijau ya, berwarna hijau. Untuk permasalahan boleh satu kertas ini satu permasalahan. Dan mungkin untuk Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu juga kan sudah memantau proses jalannya bagaimana CGP tersebut menerapkan aksi nyata atau mungkin menerapkan kemana seperti halnya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu juga mungkin sudah bisa memantau CGP-nya, mungkin juga bisa menemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh CGP berdasarkan hasil pemantauan dari Bapak Ibu kepala sekolah. Oke, ini akan saya bagikan untuk kepala sekolah. Mungkin nanti akan kasihkan yang berwarna pink ya. Pink. Oke. Ibu mau satu atau mau dua atau mau banyak? Cukup satu saja. Terima kasih. Ibu kepala sekolah. Permasalahan mungkin kalau Bapak Ibu kepala sekolah yang melihat berdasarkan hasil pantauan Bapak Ibu ya, ketika CGP di sekolah masing-masing ada permasalahan ataukah pernah curhat pernah apa, maka nanti Bapak Ibu bisa permasalahan tersebut mungkin bisa berkaitan halnya dengan ada 3 yang mungkin nanti bisa berkenaan mungkin dengan siswa ya hijau untuk CGP, atau nanti bisa dengan rekan sejawat atau mungkin dengan Bapak Ibu sendiri sebagai kepala sekolah, atau mungkin dengan diri sendiri tentang pembelajaran dan segala macam. Satu kertas satu masalah. Iya, jika kurang boleh meminta. Berarti ada dua masalah. Oke. Silakan untuk CGP bisa, kalau yang sudah bisa menempelkannya di kertas plasma yang telah kami siapkan. Ini sudah ada, terima kasih dari Bapak Ibu kepala sekolah pembelajaran. Mangga yang sudah boleh mau ditempel. Nanti yang terakhir kita akan coba membacakan ya. Yang terakhir menempelkan mungkin akan membacakan permasalahannya. Nanti untuk yang tentang pembelajaran itu ada di poin ketiga. Baru langsung di kategorikan tentang rekan guru dan kepala sekolah nomor 2. Ya. Enggak.
Jangan terakhir. Si mana? Nanti begitu kan rekan balik ke sekolah, kita tetap belajar. Kalau kita nempel, kayak sekedar kelas. Oh ini. Jadi Pak macakannya. Sudah Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu semuanya peserta lokakarya pertama ini di sini udah kita bagi menjadi 3 ya. Mungkin ada yang mau menjadi perwakilan membacakannya atau sama saya saja? Boleh Pak. Oh, dari TGP. Bu El, Bu yang lainnya sama siapa? Bu Susi. Mana? Bu Susi. Silakan untuk membacakan satu permasalahan. Di sini Bu El telah mengklasifikasikan berdasarkan kalau nanti tidak cocok boleh diklasifikasikan lagi ya. Oke, dari yang siswa terlebih dahulu. Boleh dari sebelah. Dari pihak kepala sekolah. Yang dari siswa ya. Oke, ini keterkaitan permasalahannya dengan siswa. Iya. Pengaturan waktu CGP di sekolah. Oke, pengaturan waktu CGP di sekolah. Ini berdampaknya ke siswanya. Berdampaknya ke siswa. Oke. Mungkin ketika sedang belajar, kita mengerjakan LMS, jadi siswa terbengkalai. Terabaikan, dijualkan. Kemudian berikutnya masalah waktu yang berbarengan dengan PSP. Oke. Ada satu. Mungkin yang sebelah sananya Bu, yang dari apa CGP-nya? Yang dari CGP permasalahan waktu sekali. Permasalahan terkait manajemen waktu dan pengelolaan emosi diri. Kemudian kesulitan beradaptasi dengan padatnya jadwal PGP, mengenal waktu, manajemen waktu antara tugas sekolah dan tugas CGP. Kemudian ini pembelajaran masih susah untuk literasi. Kemudian yang berikutnya mengatur waktu menyelesaikan tugas-tugas pendidikan CGP, masih kurangnya mengatur waktu, pembagian waktu dalam mengerjakan tugas, membagi waktu untuk mengerjakan tugas CGP dengan kewajiban sekolah. Oke, berkaitan dengan mereka atau mau sekalian sama Ibu boleh. Yang lain? Apa yang Ada yang request? Bu Yapi? ini Pak? Hah? Bu Yapi? Tadi kan sebelah sini, kalau dia ke sebelah sini. Silakan Bu Yapi. Permasalahan CGP yang terkait dengan rekan sejawat, permasalahan dalam merefleksikan teman sejawat dalam pembelajaran di kelas, bahwa di CGP ini kita tidak bekerja sendiri, otomatis kegiatan kita ini akan selalu berhubungan dengan rekan dan kepala sekolah. Masalahnya takut kita tidak didukung saja. Kemudian masalah mengatur waktu untuk ekstrakurikuler bentrok dengan rakol atau ekstra lain. Ini yang dari Dari kepala sekolah mengenai rekannya yaitu mengatur waktu ketika ada kegiatan PGP yang bentrok dengan jadwal di sekolah. Yang kedua, mengajak rekan sejawat dalam melakukan perubahan. Kemudian
pembelajaran untuk teman sejawat dalam belajar untuk belajar ada kurang respon. Oke, terima kasih Bu Yogi. Itu mungkin tentang permasalahan dari rekan, baik itu mungkin dari kepala sekolah atau rekan sama guru. Oke, untuk yang terakhir di sini ada pembelajaran ya. Siapa? Baik, Pak Billy atau Mas siapa? Baik. Oh, baik, Mas ya. Ya Pak. Oke, terima kasih Pak I. Oh, belum. Ya, tinggal bahas berkaitan dengan pembelajaran. Permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran di sini, pembelajaran anak masih susah untuk berinteraksi. Susah berliterasi, terima kasih. Itu masih ada yang dari kepala sekolah. Nah, untuk permasalahan yang pertama itu pembagian waktu antara kegiatan CGP dengan kewajiban mengajar di kelas. Selanjutnya, yang kedua, kurang atau minimnya sarana penunjang untuk CGP dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Terakhir, pembelajaran anak lebih baik dan menyenangkan. Oke, terima kasih. Baik. Oke. Itu dia ada 3 kategori permasalahan yang berkaitan dengan Bapak Ibu telah lakukan selama perjalanan proses guru penggerak selama 1 bulan ini. Di sini udah ada 3 klasifikasi, yaitu tentang dengan siswa, toilet, Coba itu awal awalnya. Anggap itu Bu, paling itu istimewa paling. Kidul. Oke. Itu dia telah kita temukan, telah kita petakan, berarti ada 3 korelasi dengan siswa, terus rekan sejawat, terus tentang pembelajaran. Permasalahan ini nanti kita akan diskusikan secara bersama bagaimana proses penyelesaian permasalahan. Karena ini udah ada grup yang tadi, atau mau dibaca lagi? Cukup yang ini? Yang tadi saja. Ya, oke, terima kasih. Nanti bisa Bapak Ibu menuliskan di sampingnya, masih di post-it, nanti tentang solusi dari permasalahan tersebut. Namun kita akan tentukan dulu poin dari yang akan dibahas. Untuk kelompok 1, kita rolling ke yang paling sedikit ya. Kelompok 1 akan mencari solusi tentang pembelajaran. Nah, kelompok 1 sebelah mana ya? Oh ini udah panjang. Udah bicara, boleh kasih lagi Pak. Oke, silakan. Nanti bisa sharing juga bersama Bapak Ibu kepala sekolahnya masing-masing. Oke, untuk kelompok 1 silakan diskusikan tentang solusi dari permasalahan pembelajaran. Kelompok 2 ke nomor 1 dulu deh. Oh udah ada, oke mangga silakan. Kelompok 2 berarti yang pre ya. Oke. Kelompok 2 namanya kelompok pre. Nanti untuk penulisan bisa di kertas post-it warna apa ya? Nah, untuk penulisan solusi bisa dituliskan di ini aja. Iya, jadi semuanya antara kita CGPN dan kepala sekolah. Nanti kita bersama-sama kolaborasi mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kalau mau diambil atau mau dilihat, boleh? Boleh Bu, Pak. Nanti kan kalau lihat ada yang permasalahan solusi. Tapi di rata-rata itu yang sesuai itu masalah dengan manajemen waktu. Tapi sebetulnya permasalahan itu kan yang di
hanya satu karena waktu saja jadi hanya menulis iya Itu nanti kalau di salahnya. Ya. Waktu semua berarti kan gini. Oh, semua berarti yang bisa kaitan itu tentang apa? boleh Sama aja. Silakan Bapak Ibu untuk bisa melakukan prosesnya selama 5 menit. Untuk kita kesepakatannya yang tadi presentasi bergantian, boleh kan? semuanya itu bikin semua kalau rumahnya masih kurang minta lagi boleh. Di sampingnya. Sama jadi ya banyak kan masalah yang berkaitan dengan mereka pulang dulu kalau kan sebelum itu jadi satu orang bisa memberikan satu solusi nanti bisa ditempelkan cara penyelesaian itu atau nunggu dapat